Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa syiral mu'minin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita bertemu kembali di minggu kedua pertemuan di Ramadan ini untuk meneruskan kembali kajian kita tentang agama Islam. Alhamdulillah, kita doakan pula bagi yang tidak hadir karena sakit, Allah beri kesembuhan dan Allah ampuni dosa-dosanya. Bagi yang telat diselamatkan sampai ke sini. Bagi yang tidak hadir karena usul-usul lain, kita doakan Allah rahmati semua. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon agar diri kita dan keluarga mendapatkan ampunan dan ridho lantaran kehadiran kita di Majelis Taklim ini. Amin. Bahkan ikan-ikan di lautan ikut mendoakan kita ya. Mendoakan yang ini yang mengajar ya. Baik. Tadi dibacakan 3 ayat. Ayat yang pertama itu Ali Imran 102. Orang beriman itu ketika dalam kaitan kita la'alakum tattaqun di Ramadan ini, itu kita itu ditarget takwa. Sedang Allah sudah mengumumkan di Al-Hujurat itu. Ketika Allah bicara ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa, ya kan? Wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat. Jadi Allah umumkan, aku jadikan manusia itu dari Adam dan Hawa itu, dari zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan, berkembang biak, aku jadikan mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Tapi bangsa-bangsa, keturunan, jumlah harta, kemuliaan di dunia itu tidak apa-apanya di hadapan Allah. Allah umumkan, inna akramakum, yang paling aku cintai, aku senang dan mulia di sisiku, innallahi, di sisiku, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu, itu yang berhak masuk ke tempat yang mulia, namanya jannatul karim, jannatul ma'wa. Udah itu dinas itu, keputusan Allah udah. Jadi kita nguber takwa, Pak. La'alakum tattaqun, nguber takwa. Jadi bekal ini yang mau saya bawakan ini adalah bisa kita praktekkan nanti setelah Ramadan. Karena saya husnuzon kepada diri saya sendiri, ya, harus optimis tuh, husnuzon optimis. Dan kepada bapak-bapak semua sahabat saya, bahwa Anda 30 Ramadan, 1 Syawal gelarnya takwa. Amin. Pasti urusan terkotor lagi mah urusan bapak sendiri. Ya kan? Gelarnya takwa. Karena puasanya kan usaha dibagusin, sampai qiyamul lailnya dibagusin semua, tadarusnya terus jalan semuanya. Apa yang kita nggak lakukan itu, pokoknya yang di bulan lain nggak pernah kita lakukan, kita kencengin di bulan Ramadan ini, hanya semata-mata menguber yang namanya takwa. La'alakum tattaqun. Ali Imran bilang, hai orang yang beriman yang saya suruh puasa bulan kemarin, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau emang kamu takwa yang benar. Haqqa, sebenar-benarnya dari kacamata Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba kamu mati, gelar takwamu copot pada waktu kamu mati. Ini kan peringatan bahwa kita ini takwa ini ternyata setelah kita mencapai mesti dipertahankan. Dan ini bukan jargon, bukan dijadikan
di GBHN itu orang imtak iman dan takwa gitu. Enggak, takwa itu ada prakteknya gitu. Disuruh benar-benar takwa. Berarti mafhum mukhalafahnya ada orang yang takwanya nggak benar. Iya nggak? Merasa takwa, tapi ternyata ukurannya salah gitu loh. Oh ini dia. Nah berarti kita mesti kerja keras nih dengan perintah ini, haqqa tuqatih. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai meleset, mati mesti dalam keadaan muslim yang kafah, yang takwa luar biasa. Itu namanya husnul khotimah tuh itu. Emang pengen nggak sih Bapak husnul khotimah? Pengen kan? Jangan sampai meleset Pak. Aduh, ya soalnya Umar bin Khattab bilang kuburan itu adalah manzilah pertama dari manzilah akhirat. Tempat-tempat mampir pertama dari terminal akhirat. Selamat di kuburan, selamat di akhirat. Wah, bayangin ya loh. Mana bisa balik. Jadi udah dipegang duluan ini takwa, buat modal, malaikat ngeper. Lihat Bapak, wait, orang takwa, sorry. Nggak ditanya Pak, man robuka. Wow, nggak ditanya lagi, udah. Yang namanya masuk surga tanpa hisab tuh dari mulai azab kubur itu, pertanyaan kubur tuh udah nggak ditanya. Karena enak kan nggak ditanya. Malaikat misi. Kita kan aslinya sebetulnya kita nih raja malaikat Pak. Nabi Adam tuh rajanya malaikat kan. Kalau malaikat semua disuruh sujud sama Adam. Jadi malaikat sebenarnya sungkan sama kita. Kalau kita takwa. Nah kalau kita copot tuh gelar takwa, malaikat nggak sungkan-sungkan untuk mengazab kita. Itu loh. Makanya, jadi ini kan saya bicara gini karena bapak-bapak semua udah uzur kan, udah umur, jangan sampai meleset gitu lah maksudnya, ya kan? Ya kita nggak tahu umur, mau saya duluan, bapak belakangan, apa saya belakangan, bapak duluan, sama aja kan? Itu nggak ada masalah itu. Ya, yang jelas takwa mesti diraih. Nah ini perintah rada-rada menyibukkan kita ini, berat Pak. Jadi takwa yang benar gimana Ustadz? Kan gitu pertanyaannya. Lalu Allah turunkan itu keberatan kita itu Allah turunkan di At-Taghabun itu. Apa kata At-Taghabun tadi? Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah pada Allah semampu kamu aja. Karena orang lain-lain kan kemampuannya untuk mengenal Allah. Orang-orang lain-lain takutnya terhadap neraka, lain-lain Pak. Orang lain-lain juga keinginannya untuk surga, lain-lain. Dulu saya dapat pertanyaan tuh di Masjid Anas dari seseorang. Ustadz dari tadi ngomongin surga, apa udah yakin masuk surga? Begitu ya? Pak siapa namanya? Pak Panca. Iya. Coba apa yang ada di pikiran dia sampai bertanya begitu pada seorang ustadz? Apa udah yakin masuk surga? Nah, jadi haqqa tuqati itu kata Allah itulah modal masuk surga. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, kata Al-Baqarah. Berbekal-bekallah kamu dan sebaik-baik bekal paling baik dan diterima berlaku adalah takwa. Nggak laku emas kamu, nggak laku duitmu. Malaikat nggak kenal sama hartamu. Apaan lu bawa apa? Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau lo takwa, malaikat begini. CPM-nya di ya VIP. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah pada Allah semampu kamu. Tapi ditambah dengan perintah. Kalau udah semampu kamu juga kamu masih belum merasa takwa, wasma'u, rajin-rajin denger. Jangan enak lihat ajan Pak. Allahu Akbar, udah asar Pak. Kan lagi bersihin akuarium nih, tanggung. Udah asar aja, tadi baru lohor kita gitu. Itu namanya enak sama Allah. Paham? Wasma'u, dengarkan. Lalu apa? Wa'ati'u, dan taatlah. Coba tuh. Jadi selain kamu udah diturunkan, nggak usah keberatan lah, disuruh takwa yang bener. Allah kemudian menghibur kita, bertakwalah semampumu lah. Tapi dengerin ya,
dan taat ya. Lalu apa katanya lagi? Di sini kita disuruh orang takwa tuh ciri-ciri utamanya adalah jangan bakhil. Wa anfiqu khaira li anfusikum. Infakkan yang baik-baik. Di sini infak di sini ayat ini bukan cuma harta, ilmu, diri kita. Ayo sumbangkan manfaat yang banyak untuk orang lain karena Allah menyuruhnya. Lalu Allah tutup, wa man yuqasuh nafsi, barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, faulaika humul muflihun, maka takwanya top, menang dia. Jadi takwa pertama, jangan pelit. Jangan pelit. Bas, gue minjem 100.000, Bas. Enggak ada, Ustaz. Pelit loh. Enggak, jangan gitu. Itu juga memang Basuki enggak ada duit. Kita pinjemin sampai bonyok, bilang enggak ada duit gue. Buat bensin aja gue pinjem. Tuh, jangan gitu. Ya. Jadi tetap kita mesti tetap semiskin-miskinnya kita harus banyak manfaat buat orang lain. Itu takwa. Ya. Nah, terus gimana dong? Selain pelit yang mesti kita hindarin buat takwa itu. Nah, diterangkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 35. Kita mesti kreatif cari ibadah yang udah dicontohkan Rasul. Sebanyak-banyaknya kebaikan yang sifatnya sunnah, ambil itu. Gimana bunyi ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, takwa kamu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan cari jalan, cari wasilah, cari perantara agar kamu, agar kamu bisa dekat sama Allah. Coba Bapak buka lagi hadis mengenai Allah cinta sama wali. Man ada ali waliyan faqad azantuhu bil harb. Ya kan? Barang siapa memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan perang terhadapnya, kata Allah. Nah, wali ini sifatnya apa? Allah jelaskan melalui Rasulnya. Tidaklah seseorang senantiasa mengerjakan dan membaguskan fardunya, dan kemudian dia melazimkan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbah, sampai Allah cinta padanya. Itu wali Allah. Dan kalau Allah udah cinta sama seseorang yang namanya wali ini yang orang takwa ini gitu, maka tangan Allah jadi tangannya, mata Allah jadi matanya. Maksudnya apa? Dia punya visi ketuhanan. Nah, wa batagu ilahil wasilah, carilah jalan untuk dekatkan diri pada Allah. Cari carmuk sama Allah. Jangan carmuk sama orang, Pak. Gua mau ngapalin ini taruh gua baca depan ustadz. Ya. Ustadz bisa kasih apa sih? Tapi kalau kita carmuk sama Allah, terus Allah seneng sama kita, udah Pak, seneng ketemu seneng, beres. Jadi takwa Bapak didasari sama ini tadi, berbekal-bekal, jangan pelit sama manusia, tapi kita harus ngojrok-ngojrokin ke Allah apa Pak? Dorong-dorong diri kita ke Allah itu. Ini aku takwa nih. Kemaruk. Apa ya? Pertanyaannya, boleh nggak kita bilang bahwa diri kita udah beriman? Boleh. Boleh. Tapi bilangnya sama Allah. Innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Tuhanku, aku udah beriman nih. Atau Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Boleh. Untuk evaluasi. Nah, kapan dilakukan tuh? Tiap hari. Wa batagu ilaihil wasilah yang dibacakan diri tadi. Lalu ditambah dengan wajahidu fi sabilihi. Serius. Jihad tuh artinya sungguh-sungguh. Jadi mulai sekarang saya mau takwa tapi saya sungguh-sungguh, nggak kayak bulan-bulan tahun-tahun kemarin. Saya takwa cuman merasa takwa karena udah selesai puasa. Jadi sekarang saya takwa, saya mau cari jalan dekatin diri sama Allah supaya Allah senang sama saya. Akhirnya saya dapat deh gelar takwa yang haqqatu qatih itu gitu. Ya. Terus la'allakum tuflihun, agar kamu jadi orang yang menang. Nah, itu kira-kira. Nah, satu sisi lagi,
Prakteknya gimana? Banyak. Orang takwa itu prakteknya banyak. Saya pernah dakwahkan di sini perbuatan-perbuatan sesudah takwa, ya kan? Dari Al-Quran semua itu. Nah, malam ini saya ingin membentuk sebuah mindset bahwa takwa itu juga diarahkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, supaya kita jadi laki-laki sejati, laki-laki yang punya integritas, laki-laki yang punya izah dan muru'ah dalam Islam ini. Datangnya menggenapkan, perginya mengganjilkan. Di rumah tangga, dia jadi bapak dan suami sejati. Dengan takwa, Pak. Dengan modal takwa. Nah, ini tersebar hadisnya banyak. Saya bawakan malam ini 8 hadis. Bahwa seseorang itu kemudian bisa mencari jalur wa batahu ilahil wasilah, mencari jalan mendekati kepada Allah dengan jalan ini. Ya. Jadi orang kalau udah mau benar-benar takwa, sungguh-sungguh hakut qoti ini, dia akan disulap oleh Allah, dibikin menjadi orang laki-laki sejati, laki-laki yang punya harga diri, punya ilmu, dan punya kedudukan tinggi di hadapan Allah. Mau Bapak? Mau nggak? Jangan mikir kedudukan di hadapan manusia, nggak ada artinya. Jangan senang disanjung sama manusia. Buat apa? Ustadz hebat. Lo yang bilang. Kalau Allah yang bilang, saya baru. Iya. Lo yang bilang, lo kan cuman, iya kan, gue tahu. Tenanya di Ustadz bagaimana itu? Paham kan? Dunia aja kerjanya. Ya. Nah, oke, kita mulai sekarang. Pertama, Rasulullah menceritakan momennya dulu. Kapan kita mesti takwa? Al-Quran secara global mengisyaratkan bahwa kita mesti menyembah Allah dengan ketakwaan itu sampai kita mati. Dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Surat 15 namanya Al-Hijr. Jumlah ayatnya 99. Ayat terakhir bunyinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ustadz kok detil ya? Apa Ustadz memang detil gitu? Gue capek, gak ada yang muji-muji soalnya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Rasulullah bilang yang begini ya. Udah dibawakan sama Pak Luli ini sebetulnya. Ya, hadisnya yang pertama. Yaitu apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Al-Quran bilang kapanpun kamu, sampai kamu mati. Tuh, udah Pak, disetel jadi orang baik kita. Kita hanya yang ogah kadang-kadang, iya kan? Ketemu si Mimin langsung belok kita, dari iman langsung tegang. Ketemu si Entin, ketemu dunia nih emang. Ya, mendingan bapak-bapak udah pensiun semua kan, udah gak ketemu cewek kan? Di sini nggak ketemu, di Blok M, kalau kelas-kelasin lagi kasih pulsa. Ya, oke. Dek, tolong Dek. Kita lihat hadis pertama. Bas, kayak orang Betawi dan dramanya. Ilmu dibilang ilmu. Ilmu hitam. Betawi kan dia ilmu hebat penampilannya berubah terus dia. Berubah. Lo yang ngomong kan, kalau lo yang ngomong gue baru ini. Gue nggak mempan gitu. Oke, kita lihat hadis pertama. Apa kata Rasulullah? Dari Abu Dzar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, kepadaku, kata Abu Dzar. Kata Rasulullah apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Untuk menjaga supaya takwa kita tetap mukim dalam diri kita, maka Rasulullah naruh resep. Ya, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kalau kamu kepleset berbuat dosa, cepet-cepet ganti dengan berbuat baik. Hebat itu Rasulullah. Tamhuha, maka dosa yang tadi itu kamu buat, hapus. Rasul yang ngomong, bukan saya. Jadi takwa nih, takwa ya. Kalau Pak Basuki bukan takwa. Habis kebanyakan ketawa. Ke Blok M,
lihat paha, hampir kencan gitu, kepleset. Pulang ke rumah mandi junub, sholat jamaah di masjid, sumbang masjid 30 juta. Selesai udah. Gitu Pak, tamhuha. Tuh orang takwa tuh, kalau ada duitnya, ini 3.000 aja susah. Iya kan, nyumbang. Makanya nih Pak, Islam tuh deledeknya begitu. Ustadz dibayar pakai amplop tipis, duitnya duit lecek 300, duit kenek 300, sendalnya hilang. Giliran organ tunggal, wah 3 juta, wah aduh, yang digoyangnya. Hancur nggak loh Islam ini gitu ya. Nah, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, tamhuha ya. Dan terakhir, ayo yang sopan santun sama manusia lainnya. Jangan kayak ustadz nih, bengis ya. Itu kata saya ya. Kata Anda kan kayak ustadz baik ya. Ilmunya gimana? Oke, itu pertama. Nah, kemudian takwa bisa merubah orang menjadi orang yang punya harga diri. Orang punya izzah dan muru'ah. Dia tidak sembarangan untuk bawa diri. Lihat hadis nomor 2. Ittaqillaha wala tafuddal khatama, terus apa? Illa bihaq. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan hak. Nah dulu, ini jangan lihat lawannya. Kalau perawan ya, perawan bulat pink ini warna, bukan. Yang mau diomongin begini, ini kan hadis panjang tentang 3 penghuni gua itu loh. Tahu lah ya, yang minta dibuka pintunya. Salah satunya adalah orang yang akhirnya dulu pernah dia berwasilah dengan dia punya amal, yaitu dia naksir sama sepupunya sendiri. Sepupunya ini kebetulan butuh uang. Ya udah kalau gitu saya kasih uang, tapi kamu serahkan dirimu pada saya. Nah ketika dia sudah sampai paha dengan paha beradu, ini jangan dibayangin Pak, pikirin aja, dibayangin paha sama paha beradu, berarti begini dong. Memang pos kota ya kan? Nah ini dia. Paha dan paha beradu, perempuannya bilang begini, bertakwalah kepada Allah, jangan kau renggut aku kecuali dengan nikah. Nah ini jadi dalil buat kita. Kita ini selalu menyalahkan perempuan yang lenjeh. Kalau laki-laki Islam yang benar, lihat perempuan yang bukan istrinya, nunduk Pak. Nunduk Pak. Diajak ngomong gitu, iya, waalaikumsalam, gimana Bu? Kabar Bapak gimana? Jangan bilang, laki lu gak ikut, kebetulan nih. Anjir emang nih. Parah ya. Laki-laki punya harga diri, tidak mau dia menyelidiki perempuan yang bukan istrinya. Harusnya begitu kan? Nah ini dalilnya. Kalau mau takwa dijalankan, jadi laki-laki yang sejati. Gimana? Kayaknya ada yang kurang setuju nih. Maju sini lo, gue cekek, ya kan? Kan setuju semua dong yang atas. Udah. Sekarang berikutnya, selain dia membuat kita jadi laki-laki sejati, membuat kita takwa itu harus bisa membuat kita menjadi ingat sama utang kita sama Allah. Lihat hadis nomor 3. Iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin. Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Falyattaqillaha, maka bertakwalah pada Allah fi nisfil baqi, kepada setengah yang tinggal. Jadi begini Pak, orang itu kan dituntut untuk sempurna. Ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuk Islam secara sempurna. Artinya apa? Tidak ada celah bagi kamu untuk berpaling dari Allah. Itu namanya Islam sempurna. Nah, kalau orang nikah kata Rasulullah, itu dia setelah menjalankan sempurnanya itu 50%. Bayangkan Pak. Belum tentu loh Pak. Kita nih udah nyampe 50 atau 40. Terkecuali udah nikah kita 50%. Tapi ini nggak dikali Pak, tapi kalau 3 kali nikah bukannya 150%, bukan.
Tetap terus ini orang 150% di surga dia, ya. Amin. Lu kayaknya dengki banget sama Pak Tom. Padahal dia udah 3 tuh, ya kan? Emang sih ngiri juga kita ya. Nah, jadi udah 0,5%, udah 50%, baik si perempuan, si pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki. Seolah-olah dia sudah jalanin Islam ini 50%. Falyattaqillah, maka bertakwalah pada Allah, gunakan takwamu. Finish fil baqi, kepada setengah yang tinggal. Susah, Pak. Emang Bapak kompak sama istri di rumah, ayo sholat jamaah, Allahu Akbar. Paling bini bilang, lu baca Qurannya masih belepot-belepot, mau jadi imam lo kan gitu. Ngerti nggak? Jadi ada faktor yang mesti kita menjadikan diri kita itu berwibawa, karisma di hadapan istri. Bilang sama istri, ayo kita jalanin Islam ini yang setengah lagi, mumpung kita belum mati. Basuki udah lewat deh, Bu Yani udah nggak ada. Ya, jadi takwa yang kedua, yang pertama tadi jadikan kita orang yang punya harga diri, nggak mau sembarangan lihat cewek, ya kan? Yang kedua, setelah nikah kita bertekad, ya habisin ini, kita nabung buat naik haji, kita zakat, kita bayar, kita yang teliti semuanya. Wah itu ya. Terus dalam kehidupan rumah tangga tentunya ada masalah. Kita kayaknya merasa menang sendiri segala macam itu. Maka kita jadi laki-laki yang pemaaf. Lihat hadis nomor 4. Apa kata Rasulullah? Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kaum wanita. Apa sebabnya? Karena kalian telah menjadikan mereka sebagai istri dengan amanat Allah, dan kalian halalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Bapak di sini ada nggak yang suka bininya dibentak-bentak gitu? Ada nggak? Nggak, jawab aja daripada gila nggak lo? Melanggar ini nggak kira-kira? Pak, itu Bapak nggak ikut gedein. Bapak udah terima bersih, udah tetenya gede gitu kan ya. Udah tinggal dinikah. Yang didik dia siapa? Orang tuanya. Bapak kalau nyakitin hatinya, sama dengan nyakitin orang tuanya. Sama dengan menyakiti Allah. Karena Bapak mengambil farjinya halal dengan kalimat Allah. Ubiltu nikaha wa taswijaha linafsi bil mahril maskur. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut utang tunai. Nah kata Rasulullah, bertakwalah kamu terhadap wanita, muasyarah bil ma'ruf. Makanya Rasulullah bilang, khairukum khairul li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kamu wahai laki-lati adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya dan anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Baiti jannati, rumahku surgaku. Gitu dong Pak. Takwa, jangan takwa. Takwa. Pakai kop, ya. Mana deh? Apa mau dikocok sekarang? Enggak, belum ya. Dia udah. Terus juga baik terhadap istri, terhadap anak-anak juga. Coba kita lihat hadis nomor 5. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak kalian. Oh, ada lagi nih. Berbuat adil kalau nggak modal takwa, Pak, tetap akhirnya tidak adil. Adil ini proporsi. Pokoknya anak-anak jangan ada yang bilang, "Oh, di antara anak gue ini yang paling gue sayang." Jangan Pak, jangan ngomong gitu. Kalau yang lain denger Pak, Masya Allah, dendamnya sampai nanti. Begitu Bapak sakit, di rumah sakit, mana sih itu? Lu gak sayang sama gue? Gituin lu, habis lu udah. Ya, rata. Semua anak-anak saya sayang, semua anak-anak saya didik, saya kasih pendidikan. Semua ya, jangan satu ditekan, satu diangkat-angkat, jangan. Berbuat adillah terhadap anak-anak. Ini hadis yang ngambilnya dari hadis Nu'man bin Bashir. Waktu dia bilang mau ngasih uang kepada anaknya yang paling tua, anaknya 10. Bininya protes, jangan kau kasih dulu sebelum disaksikan Rasulullah. Rasulullah menyaksikan, tanya, "Woi, kamu kasih semua enggak?" "Enggak." "Ambil."
Jangan dikasih. Kalau kamu kasih semua baru boleh. Ya. Jalannya nggak enteng banget. Terus Nggak bawa apa-apa. ini karena udah gilirannya udah selesai, dia nggak bawa Quran lagi udah. Dia tinggal dengerin aja. Malah kalau perlu ngetawain deh. Bikin daftar pertanyaan. Pak Karim, waalaikumsalam. Siap. Oh, atur ya Pak Karim. Deh, kasih hadis deh. Ya. Senyumnya manis banget. Jangan. Pak Karim, yang penting rukun iman 6 Pak ya. Baik, dilanjut. Kemudian orang bertakwa juga dalam mencapai ketakwaan dalam diri dia sebagai laki-laki sejati, dia tidak pernah mau mengaku sebagai anak orang. Dia tidak pernah mau, dia mau jadi diri sendiri. Hadis nomor ke-6. Dari bapaknya dia berkata, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kepada Suhaib. Apa katanya? Mana tuh? Wala tad'i ila ghairi abika. Bertakwalah pada Allah dan janganlah engkau mengatasnamakan keturunan kepada selain bapakmu. Karena bapak malu punya seorang ayah yang kira-kira nggak sholat. Terus bapak seringnya datang ke pesantren. Terus akhirnya kiainya diangkat anak bapak gitu loh. Ini anak gue gitu. Lalu bapak ngomongin sama orang-orang, itu bapak gue, itu ayah gue. Yang ini? Nah ini mah begajulan. Kita mau digitu sama anak. Jadi nasab tetap nasab sampai hari kiamat. Karena bapak akan dipanggil di hari kiamat, di absen dengan nama bapaknya. Nama bapak saya Retno Wilujeng Soekarjo. Wahyu Sujudi bin Retno Wilujeng Soekarjo. Dipanggilnya begitu. Jangan kita ngakuin kita anaknya siapa gitu. Berarti nggak jadi diri sendiri. Ya, bermain di hayalan bahwa dia malu punya nasab ini, maka dia bernasab pada yang lain. Oke? Selanjutnya, nah ini orang yang laki-laki sejati, dia nggak pernah bawa pulang harta haram. Hadis nomor 7. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertakwalah pada Allah, wa ajmilu fit tolab, dan berlaku baiklah dalam mencari dunia. Masih menuntut dunia nih, bekerja ya. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sehingga menerima seluruh rezekinya sekalipun secara perlahan. Diulangi lagi, bertakwalah pada Allah dan berlaku baiklah dalam mencari dunia, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ustaz, yang haramnya susah, gitu ya. Apalagi yang halal katanya. Sekarang kan samar Pak, ya. Ini kita nggak bicara riba dulu nih, bicara kita aja nih. Kadang-kadang kita tuh kecebur ke pekerjaan yang kira-kira hasilnya banyak, tapi hukumnya udah jelas haram, dan kita seneng di situ. Contoh, dagang narkoba Pak. Zaman saya kecil Pak, Iskandar ya. Apa namanya yang putih-putih Pak? Heroin ya? Dulu namanya hasis ya? Apa? Itu satu korek api itu loh. Itu dulu 150.000 Pak. Nah orang Cina punya satu kongguan tuh. Dijual satu cekak nih, masuk hidung tuh 150.000. Zaman dulu saya SD. Nah, perantaranya itu dapat berapa persen yang menerima duit ngoper barang itu? Miliaran. Ya, nanti kan yang duit panas bisa sedekahin. Yang penting gue dapat banyak duit gitu. Jatuh. Takwanya aja jatuh. Saya cari contoh yang ekstrim dan banyak lagi yang lainnya pekerjaan. Maka orang takwa sebagai laki-laki sejati meneliti apa yang masuk ke dalam tubuh anak dan istrinya. Ya. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu adalah
banyak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, jangan banyak mengeluh. Hadis nomor 8. Telah menceritakan pada kami Syu'bah, Sabit bin Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW berjalan melewati seorang wanita yang sedang berada di kuburan dalam keadaan menangis. Maka beliau berkata, ittaqillaha wasbir. Ini kalau urusan sabar nih saya udah sering ya. Pokoknya sabar. Sabar itu kata Rasulullah fi sodamatil ula. Dalam tamparan pertama Anda mendapat musibah, sabar. Terima dulu urusan, jangan ngeluh. Karena siapa saja yang mengadukan keluhannya pada Allah di pagi hari, sama dengan dia curhat pada orang, menggibah Allah. Nggak apa-apa, silakan aja Allah digibah. Allah nggak denger. Ya, sabar. Dan terakhir sekali, orang yang laki-laki sejati adalah dia istiqomah mempertahankan takwanya. Hadis nomor 9. Dari Utsman bin Hadir Al-Adzi, dia berkata, aku pernah datang menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian aku berkata padanya, berikanlah wasiat untukku. Dia menjawab, ya, akan aku berikan wasiat untukmu. Alaika bitaqwallahi wal istiqomah. Bertakwalah kamu pada Allah dan istiqomahlah kamu dalam menjalani semua yang tadi dinasihati. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.